Andi Rewa melanjutkan, selain itu, kita harus mengawasi distributor dengan ketat. Buat perjanjian yang jelas bahwa siapapun yang berani menimbun produk atau menaikkan harga secara tidak wajar akan segera dicabut hak distribusinya dan harus membayar denda besar. Kalau mereka tidak membayar, ajukan gugatan hingga mereka bangkrut. Liam segera berkata, tenang saja Tuan, aku akan dengan tegas mencegah hal seperti itu terjadi pada Puyer Biotech. Kalau ada distributor yang berani menimbun barang dan menaikkan harga, aku akan langsung mencabut hak distribusinya dan mengejar tanggung jawab hukumnya. Tidak akan ada kompromi. Andi Rewa mengangguk puas dan berkata, setelah Puyer Biotech benar-benar menyebar di pasar Eropa dan Amerika, aku yakin industri alkohol di sana akan mengalami perkembangan yang signifikan lagi. Liam setuju dan berkata, benar sekali. Banyak peminum di Eropa dan Amerika sangat bergantung pada alkohol. Kalau Puyer Biotech diluncurkan, itu setara dengan mengurangi kerusakan alkohol pada tubuh mereka. Terutama ketika mereka minum terlalu banyak, lambung mereka sering merasa sangat tidak nyaman, dan Puyer Biotech akan menjadi solusi yang tepat untuk masalah mereka. Sambil berbicara, Liam tidak bisa menahan diri untuk menambahkan, Tuan Andi, kalau kita juga meluncurkan produk untuk melindungi hati, itu akan lebih sempurna. Menjaga lambung dan melindungi hati adalah kombinasi obat yang pasti akan menjadi kebutuhan utama para pecinta alkohol di Eropa dan Amerika. Andi Rewa tersenyum dan berkata, kau fokus dulu untuk memasukkan Puyer Biotech ke pasar Eropa dan Amerika. Setelah beberapa waktu, aku akan memberikan resep untuk obat pelindung hati. Saat itu, kita akan memasarkan dua produk utama untuk lambung dan hati. Di sisi lain, Ibnu Komar tertawa dan berkata, Puang, kalau kau menjual pil obatmu, pasarnya pasti akan lebih besar lagi. Tidak perlu yang sehebat jamu regenerasi, bahkan pil penyelamat seperti yang kau buat sebelumnya. Meskipun efeknya hanya 10% dari versi asli, aku yakin itu akan laris manis. Andi Rewa mengangguk ringan dan berkata, kalau obat seperti itu benar-benar dijual, pasti akan laris. Namun, obat seperti itu tidak bisa diproduksi secara massal dengan peralatan farmasi biasa, sehingga tidak memungkinkan untuk penjualan dalam skala besar. Ibnu Komar sedikit menyesal dan berkata, oh begitu. Sekarang ini ada banyak obat di pasar dengan sedikit efek memperpanjang usia, telah dihargai sangat tinggi oleh orang kaya. Andi Rewa tersenyum dan berkata, obat itu menjadi mahal karena jumlahnya yang sangat terbatas. Ditambah beberapa bahan dasarnya berasal dari hewan liar yang dilindungi, yang sekarang tidak boleh lagi digunakan. Jadi, terlihat seperti barang langka. Tapi sebenarnya dari segi efektivitas, tidak ada yang luar biasa. Pada saat ini, seorang pelayan keluarga Hamzah datang tergesa-gesa dan berkata, Tuan Wirawan dan Nona Fania telah tiba. Hamzah segera berdiri dan berkata kepada Andi Rewa serta yang lain, kalian duduk saja dulu, aku akan keluar menyambut Tuan Wirawan dan Nona Fania. Sejak perilaku jahat Tony Wirawan dan Jody Wirawan, di mana ayah dan anak itu bersekongkol untuk mencelakai Fania, terbongkar dan mereka diasingkan ke tambang berlian di Sierra Leone, Afrika, posisi Fania di keluarga Wirawan semakin kokoh tanpa tandingan. Dulu, hanya Tuan Wirawan yang benar-benar mendukungnya. Namun kini, seluruh keluarga Wirawan tidak ada yang berani melawannya. Alasannya sederhana, Fania memiliki dukungan penuh dari Andi Rewa. Bahkan Tony dan Jody yang bersekongkol pun gagal menggulingkan Fania. Dengan demikian, anggota keluarga Wirawan lainnya menyadari posisi mereka dan tidak lagi berani memiliki niat serupa. Lagi pula, siapapun yang ingin menjatuhkan Fania harus terlebih dahulu menjatuhkan Andi Rewa. Kalau tidak, nasib seperti yang dialami Tony dan Jody akan menjadi peringatan nyata bagi mereka. Beberapa hari terakhir ini, Tuan Wirawan sering merasa sedih atas konflik internal keluarga yang terjadi. Namun,
Dia merasa lega karena Vania tetap selamat, sementara Tony dan Jody masih diberi kesempatan untuk hidup, meskipun dalam kondisi yang memalukan. Bagi Vania, kebahagiaan terbesar hari ini adalah kesempatan untuk bisa bertemu Andi lagi. Sejak kembali ke keluarga Wirawan dan merebut kembali posisi kepala keluarga, dia belum punya waktu untuk bertemu Andi Rewa. Selain kesibukan Andi, Vania sendiri juga terlibat dalam banyak urusan. Dengan bantuan Andi Rewa, keluarga Wirawan berhasil menjalin kerjasama dengan Kawara Steel, bahkan dengan syarat yang sangat menguntungkan. Vania segera memanfaatkan momentum ini. Dia menyelesaikan semua persiapan kerjasama dan memulai proyek tersebut secepat mungkin. Namun hari ini, memikirkan tentang pertemuannya dengan Andi membuat hatinya berdebar-debar penuh kegembiraan. Karena itu, dia mempersiapkan diri dengan sangat hati-hati. Dia mengenakan pakaian favoritnya dan mengenakan gelang berlian yang diwariskan mendiang ibunya. Gelang berlian ini awalnya hanyalah peninggalan dari ibunya. Namun setelah Andi Rewa membantunya memecahkan masalah Feng Shui dan menemukan gelang tersebut, gelang ini mendapat makna baru dalam hidup Vania, simbol pertemuan awalnya dengan Andi Rewa. Sementara itu, Hamzah menyambut kedatangan mereka dengan cepat dan berkata dengan sopan, Tuan Wirawan dan Nona Vania, aku mohon maaf atas sambutan yang kurang hangat ini. Tuan Wirawan dengan rendah hati menjawab, Tuan Hamzah, kau tidak perlu terlalu sopan. Kami justru berterima kasih karena kau bersedia menerima kedatangan kami. Hamzah segera menjawab, tidak perlu sungkan, silakan masuk, mari. Vania kemudian bertanya, Tuan Hamzah, apakah Tuan Andi sudah datang? Hamzah tersenyum dan menjawab, tentu saja. Tuan Andi sudah ada di dalam. Dia sedang berbincang dengan Tuan Ibnu Komar, Tuan Liam, dan Albert. Vania mengangguk ringan. Kegembiraannya semakin bertambah. Saat mereka masuk ke ruang tamu, Andi Rewa melihat Tuan Wirawan dan Vania datang. Dia segera berdiri, lalu tersenyum dan menyapa, Tuan Wirawan, Nona Vania. Vania melangkah maju. Andi Rewa memandangnya dan diam-diam berpikir, Vania benar-benar wanita yang luar biasa. Dengan penampilan yang dipersiapkan dengan begitu rapi, pesonanya tidak kalah dari siapapun. Tuan Wirawan menghampiri Andi dengan penuh hormat dan berkata, Tuan Andi, terima kasih sudah bersedia menjamu kami. Aku sungguh merasa terhormat. Andi Rewa tersenyum dan menjawab, jangan terlalu sungkan, silakan duduk. Dia lalu memanggil Albert. Albert, tolong suguhkan teh untuk Tuan Wirawan dan Nona Vania. Albert segera menjawab, baik Tuan Andi. Dia pun segera mengambil 2 cangkir tambahan dan menuangkan teh untuk mereka. Vania secara naluriah duduk di samping Andi. Ketika Albert menyodorkan cangkir teh kepadanya, dia mengulurkan tangan untuk menerimanya dan Andi melihat gelang berlian di pergelangan tangannya. Dalam hatinya, Andi Rewa merasa tersentuh dan penuh kenangan. Pertemuan pertama Andi dengan Vania adalah karena Albert yang memintanya membantu melihat Feng Shui untuk Vania. Dari situlah hubungan mereka dimulai. Setelah duduk, Vania dengan senyum lembut berkata kepada Andi, Tuan Andi, tadi Rika melakukan video call denganku dan menitipkan salam untukmu. Andi Rewa sedikit penasaran. Oh, kalian berbicara lewat video hari ini? Vania tersenyum. Iya, hampir setiap hari aku berbicara dengannya lewat video. Dia mengirimkan seekor anak anjing untukku, dan kelihatan sekali dia sangat peduli. Dia selalu ingin tahu kabar si anjing kecil itu. Andi Rewa mengangguk ringan dan berkata sambil tersenyum. Tadi Ramlah bilang dia ingin menunggu sampai anjingmu dewasa dan melahirkan, supaya dia bisa mendapat anak anjingnya. Vania tertawa. Benar, dia sempat menyebutkan itu. Aku bahkan membicarakannya dengan Rika hari ini. Rika bilang
Tia akan membawa anak anjing lain saat dia datang ke sini beberapa hari lagi untuk diberikan kepada Ramlah. Aku juga ingin langsung menyampaikan kabar baik ini kepada Ramlah. Tapi, di mana dia? Hamzah yang berada di dekat mereka segera menjawab, Nona Fania, Ramlah baru selesai latihan. Dia sedang mandi dan berganti pakaian. Sementara itu, Andi Rewa agak terkejut dan berkata, Rika akan datang ke sini dalam waktu dekat? Fania mengangguk. Iya, Rika bilang dia sangat menyukai bintang dari Jakarta, Mary Kalista. Kebetulan Mary akan menggelar konser di sini, jadi dia ingin datang untuk menontonnya. Aku sudah memintanya untuk tinggal di rumahku saat dia datang nanti. Andi Rewa seketika terdiam dan bergumam. Rika suka Mary Kalista, benarkah? Fania menjawab dengan serius. Tentu saja, Mary Kalista bukan hanya terkenal di negara ini. Dia memiliki banyak penggemar di seluruh Asia dan di kalangan komunitas Indonesia di dunia. Bahkan di pasar barat, karena kecantikannya, dia sangat dikagumi oleh gadis-gadis Jepang. Banyak dari mereka yang sengaja meniru gaya pakaian, tata rias, dan penampilannya. Penggemarnya benar-benar banyak. Dia menambahkan, sebenarnya aku juga cukup tertarik dengan Mary Kalista. Jadi kami berencana untuk menonton konser itu bersama-sama. Andi Rewa merasa kepalanya seperti ingin meledak. Dia berkata di dalam hati, istriku ingin menonton konser Mary. Elsa juga ingin menonton. Fania bahkan akan pergi. Dan sekarang Rika juga akan datang. Apa yang sedang terjadi? Saat itu Ramlah turun dari lantai atas dengan mengenakan gaun elegan yang sangat menonjolkan pesonanya. Mendengar percakapan mereka tentang konser Mary Kalista, dia langsung bertanya dengan antusias, Tuan Andi, Kak Fania, kalian sedang membicarakan konser Mary Kalista? Fania mengangguk sambil tersenyum. Ramlah, kau juga menyukai Mary Kalista? Ramlah menjawab tanpa ragu. Siapa yang tidak suka padanya? Aku sudah beli tiketnya. Aku berencana pergi bersama teman-temanku. Setelah itu, dia bertanya dengan semangat. Kak Fania, kau juga akan pergi? Fania mengangguk. Iya, aku akan pergi bersama Rika yang juga ingin menonton. Ramlah berseru. Wow, Rika juga akan datang ke sini untuk menonton konser? Fania mengangguk lagi. Benar, dan ada kabar baik untukmu. Aku memberitahu Rika bahwa kau menyukai anjing kecil, dan dia bilang akan membawa saudara atau saudari kecil anjingku untuk diberikan kepadamu saat dia datang nanti. Ramlah sangat senang mendengar itu. Benarkah? Tetapi kemudian ekspresinya segera berubah menjadi canggung. Dengan nada ragu dia berkata, Kak Fania, aku pernah bertanding melawan Rika dan bahkan melukainya. Aku tidak tahu apakah aku pantas menerima hadiah darinya. Fania tertawa dan berkata dengan serius, Rika tahu kau akan merasa tidak enak tentang hal itu. Itulah sebabnya dia khusus meminta aku untuk memberitahumu bahwa pertandingan tetaplah pertandingan. Apa yang terjadi di arena, biarlah tetap di arena. Jangan membawa hal itu ke kehidupan sehari-hari. Dia benar-benar berharap bisa berteman denganmu. Mendengar bahwa Rika ingin berteman dengannya, Ramlah merasa sangat gembira dan bertanya dengan penuh antusias, Kak Fania, apakah itu benar? Fania tersenyum dan berkata, tentu saja benar. Apa aku pernah membohongimu? Ramlah tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Sebenarnya, aku juga ingin berteman dengannya. Aku selalu mengaguminya. Meskipun aku tidak banyak berinteraksi dengannya, aku merasa dia pasti orang yang sangat baik dan ramah. Fania mengangguk setuju. Rika memang gadis yang luar biasa. Dia ramah, rendah hati, dan sangat menyenangkan. Namun, Ramlah dengan sedikit rasa bersalah berkata, jujur saja, kekuatannya jauh di atas diriku. Kemenangan yang kuperoleh hanya karena aku meminum pil dari Tuan Andi. Kadang aku merasa sangat malu saat mengingat hal itu. Fania tertawa kecil.
Tidak perlu merasa malu. Pil dari Tuan Andi adalah bagian dari keberuntunganmu. Itu adalah sesuatu yang diberikan oleh takdir. Andi Rewa menimpali dengan senyuman. Ramlah, apa yang dikatakan Fania itu benar. Setiap orang memiliki keberuntungan dan takdir mereka sendiri. Tidak ada yang tahu apa yang dipelajari Rika. Mungkin dia memiliki pelatihan khusus dari ninja terbaik Jepang. Jadi, tidak perlu merasa rendah diri atau malu. Ramlah mengangguk dengan serius. Terima kasih atas nasihatnya, Tuan Andi. Aku mengerti sekarang. Saat ini, seorang pelayan masuk untuk memberitahu bahwa Ahmad Saidi, taipan kaya dari Surabaya, telah tiba. Tidak lama setelah kedatangan Ahmad Saidi, Zeki Harun, Dr. Fajar dan cucunya Fani juga tiba. Karena waktu makan malam belum tiba, para tamu yang datang duduk sambil menikmati teh dan mengobrol santai. Suasananya sangat akrab dan menyenangkan. Orang-orang ini yang semuanya sangat menghormati Andi memiliki hubungan yang baik satu sama lain. Percakapan mereka pun mengalir dengan hangat. Namun, Andi Rewa mulai merasa heran karena Desi belum juga datang. Sebelumnya, Desi sudah memastikan melalui telepon kalau dia akan hadir, tetapi hingga sekarang belum terlihat. Andi Rewa sempat berpikir untuk menghubungi Desi, tetapi kemudian dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Dia tahu bahwa Desi mungkin sibuk dengan pekerjaannya. Kalau Desi sudah menyelesaikan urusannya, dia pasti akan datang. Namun, kalau Desi masih sibuk, Andi Rewa merasa tidak perlu mendesaknya dan lebih baik membiarkannya menyelesaikan pekerjaannya dengan tenang. Di saat yang sama, Desi sedang berada di ruang perawatan intensif di rumah sakit. Dia menemani ibunya. Setelah memastikan bahwa ibunya sudah makan malam dan ayahnya sudah mendapatkan infus nutrisi, Desi merasa sedikit lega. Dia berkata kepada ibunya, "Ibu, malam ini aku ada jamuan makan yang diadakan oleh bosku. Jadi aku harus pergi sebentar. Tetapi aku akan segera kembali." Ibunya Yunita buru-buru berkata, "Desi, belakangan ini kau sudah cukup lelah. Kalau ada jamuan makan, gunakan kesempatan itu untuk makan dengan baik, berbincang dengan bos dan rekan-rekanmu, serta bersantai. Jangan terburu-buru kembali. Ibu khawatir kau terlalu tegang." Desi tersenyum kecil. "Ibu tidak perlu khawatir. Aku bisa menjaga keseimbangan diriku." Setelah berpamitan dengan ibunya, Desi mengambil jaketnya dan berkata, "Ibu, kalau tidak ada hal lain, aku pergi dulu." Yunita mengangguk dan berkata, "Hati-hati di jalan ya." Desi mengangguk, "Baik Bu, aku mengerti." Desi meninggalkan kamar perawatan dengan perasaan sedikit lega. Karena masih ada waktu sebelum jamuan makan malam, dia memutuskan untuk mengunjungi kantor kepala departemen nefrologi. Waktu semakin sempit. Dengan tenggat waktu dari Walter yang tinggal 10 jam lagi, harapan terakhir Desi hanyalah kepala departemen nefrologi, yaitu Dr. Rudy. Dia berharap Dr. Rudy bisa memanfaatkan hubungan dan jaringannya untuk menemukan donor ginjal yang sesuai. Setelah mengetuk pintu dan mendengar suara Dr. Rudy yang mempersilakannya masuk, Desi melangkah ke dalam ruangan. Dia berkata dengan nada penuh penyesalan, "Dr. Rudy, maaf aku mengganggu lagi." Dr. Rudy buru-buru menyela, "Nona Desi, jangan terlalu sungkan, silakan duduk." Namun, Desi menolak dengan sopan, "Dokter, aku tidak akan duduk lama. Kebetulan, aku ada urusan lain setelah ini. Aku hanya ingin tahu apakah ada kemajuan soal donor ginjal." Dr. Rudy menghela nafas panjang dan berkata, "Aku sudah menghubungi banyak teman lamaku. Sebagian besar dari mereka sekarang adalah kepala departemen nefrologi di rumah sakit kelas atas di seluruh negeri. Mereka memiliki banyak akses ke sumber daya. Mereka sudah berjanji untuk membantu. Tapi mengenai apakah kita bisa menemukan donor,
Semuanya tergantung pada keberuntungan. Mendengar itu, Desi mengangguk pelan, lalu dengan suara lebih rendah dia berkata, "Dokter, kalau kau atau temanmu bisa membantu menyelesaikan masalah donor ini, aku bersedia memberikan 30 juta sebagai tanda terima kasih. Kalau dokter sendiri yang menyelesaikannya, semua uang itu untukmu. Kalau ada temanmu yang membantu, 30 juta untuk mereka dan tambahan 20 juta untukmu sebagai ucapan terima kasih atas usahamu." Namun, Dokter Rudi dengan tegas menjawab, "Nona Desi, aku tahu ada dokter yang menerima uang dari pasien. Tapi selama karirku, aku tidak pernah melakukannya. Kau tidak perlu khawatir, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu ayahmu. Jadi, soal imbalan, lebih baik jangan dibahas lagi." Desi menyadari bahwa perkataannya barusan menyinggung integritas profesional Dr. Rudi. Dengan cepat dia meminta maaf. "Dr. Rudi, maafkan aku. Aku terlalu panik sampai mengusulkan hal seperti itu yang tidak profesional. Mohon jangan diambil hati." Dr. Rudi tersenyum dan berkata, "Tidak masalah, aku paham. Sebagai dokter, kami sering menemui pasien atau keluarganya yang mencoba memberikan uang agar merasa tenang. Biasanya kami menerima uang itu sebelum operasi, lalu segera menyerahkannya ke bagian keuangan rumah sakit. Setelah operasi selesai, uang itu dimasukkan ke rekening pasien dan dikembalikan saat mereka keluar rumah sakit. Dengan cara ini, keluarga pasien tidak khawatir dan kami tetap menjaga profesionalisme." Desi menunduk sedikit malu. "Oh, Dr. Rudi, sekali lagi maafkan aku atas ketidaksopananku tadi." Dr. Rudi melambaikan tangannya sambil tersenyum. "Tidak perlu terlalu dipikirkan. Soal donor ginjal, aku akan berusaha sebaik mungkin." Desi berkata dengan tulus, "Terima kasih Dr. Rudi. Aku tidak akan mengganggu pekerjaanmu lebih lama lagi. Kalau ada perkembangan, tolong kabari aku." Dr. Rudi mengangguk. "Tentu, kalau ada kabar, aku akan langsung menelponmu." Tiba-tiba, pintu kantor Dr. Rudi terbuka dengan tergesa-gesa. Seorang perawat masuk dengan wajah panik dan berkata, "Dr. Rudi, ada kabar besar. Hasil pemeriksaan pasien di kamar nomor 1 akhirnya menunjukkan hasil yang jelas." Mendengar kata hasil pemeriksaan kamar nomor 1, Desi langsung menyadari bahwa yang dimaksud adalah ayahnya. Dia segera bertanya, "Suster, apa hasil pemeriksaan dari pasien di kamar nomor 1? Perawat yang membawa kabar itu ragu-ragu sejenak. Dia melihat ke arah Desi dan kemudian ke arah Dr. Rudi. Dia tampak bingung, apakah dia boleh melanjutkan atau tidak. Dr. Rudi segera mendesak, "Suster, apapun hasilnya, langsung saja katakan, jangan ragu-ragu." Akhirnya perawat itu berkata dengan tegas, Begini, laboratorium awalnya menemukan kadar merkuri yang berlebihan dalam darah pasien kamar nomor 1. Sampel darah itu kemudian dikirim ke laboratorium forensik untuk pemeriksaan racun lebih lanjut. Hasilnya menunjukkan keberadaan merkuri 2 klorida dalam jumlah besar." Dr. Rudi terkejut. "Apa? Merkuri 2 klorida? Apakah kau yakin itu merkuri 2 klorida?" Perawat itu mengangguk. "Benar, dokter. Polisi mencurigai adanya tindakan peracunan dan sedang mempersiapkan penyelidikan resmi. Kemungkinan besar mereka akan segera datang ke rumah sakit." Desi tercengang dan bertanya, "Dr. Rudi, apa itu merkuri 2 klorida?" Dr. Rudi menjelaskan, "Merkuri 2 klorida adalah senyawa anorganik yang sangat beracun. Saat ini memiliki toksisitas luar biasa dengan dosis setengah mematikan, LD50, hanya 1 mg per kilogram berat badan. Untuk pria dewasa dengan berat 80 kg, dosis mematikannya hanya sekitar 80 mg. Desi bertanya dengan cemas, "Setengah mematikan? Maksudnya apa?" Dr. Rudi berkata, "Itu adalah standar untuk mengukur toksisitas zat. Misalnya, dari 100 tikus percobaan yang diberikan merkuri 2 klorida dalam dosis tertentu, setengahnya akan mati dalam waktu tertentu." Desi berseru, "Jadi, hanya dengan puluhan miligram, seseorang bisa meninggal?" Dr. Rudi mengangguk. "Benar, saat ini sangat merusak, terutama bagi ginjal. Sama halnya seperti paraquat yang merusak paru-paru.
kerusakan akibat merkuri 2 klorida hampir tidak bisa disembuhkan. Desi merasa tubuhnya lemas. Dia berkata dengan panik, "Bagaimana mungkin ayahku bisa mengonsumsi zat beracun seperti itu? Kami tidak pernah bersentuhan dengan bahan kimia berbahaya seperti itu." Dr. Rudy berkata dengan serius, "Kalau polisi mencurigai adanya tindakan peracunan, sangat mungkin ini adalah upaya sengaja oleh seseorang." Desi merasa sulit untuk mempercayainya. Peracunan? Ayahku telah mengabdikan hidupnya sebagai seorang pendidik dan dihormati oleh begitu banyak orang tanpa pernah memiliki musuh. Siapa yang akan melakukan hal semacam ini kepadanya? Dr. Rudy menenangkan, "Nona Desi, spekulasi tidak akan membantu. Kita harus bergantung pada penyelidikan polisi untuk menemukan pelaku sebenarnya." Saat mereka berbicara, pintu kantor terbuka. Beberapa polisi dengan wajah serius berjalan masuk. Seorang pria paruh baya dengan wajah tegas melangkah ke depan. Dia mendekati Dr. Rudy dan berkata, "Selamat sore, aku Akbar Susanto, Wakil Kepala Tim Kriminal Makassar. Kami menerima laporan dari laboratorium rumah sakitmu, dan saat ini kami menduga pasien bernama Kevin Sanjaya kemungkinan besar telah diracuni. Apakah kami bisa berbicara dengan keluarganya?" Dr. Rudy menunjuk ke arah Desi. "Kapten Akbar, ini adalah putri pasien, Nona Desi." Akbar Susanto terlihat sedikit terkejut, namun dia segera menguasai dirinya dan berkata dengan serius, "Nona Desi, bagaimana kondisi ayahmu sekarang?" Desi menjawab dengan nada putus asa, "Kapten Akbar, kondisi ayahku sangat buruk. Ginjalnya mengalami gagal fungsi dengan sangat cepat dan nyawanya terancam setiap saat. Aku mohon, temukan siapa yang telah meracuni ayahku." Akbar Susanto mengangguk serius dan berkata, "Nona Desi, bisakah kau membantu kami mengingat kembali? Apakah ayahmu memiliki musuh atau pernah terlibat konflik ekonomi dengan seseorang?" Desi menggelengkan kepalanya. "Ayahku telah mengabdikan dirinya sebagai pendidik selama bertahun-tahun. Dia selalu bekerja keras, tidak pernah bersaing dengan siapapun, dan sangat suka membantu orang lain. Dia tidak pernah memiliki konflik dengan siapapun." Akbar Susanto melanjutkan, "Lalu, apakah ayahmu baru-baru ini memakan sesuatu yang aneh atau bersentuhan dengan benda-benda mencurigakan?" Desi kembali menggeleng. Sepertinya tidak ada. Sebelum dia jatuh sakit, semuanya tampak normal. Akbar Susanto bertanya lebih lanjut, "Apakah sehari-hari kau tinggal bersama ayahmu?" Desi mengangguk, "Iya, kami tinggal bersama." Akbar Susanto bertanya kembali, "Lalu, selain kau dan ayahmu, siapa lagi yang tinggal serumah?" Desi menjawab, "Ada juga ibuku. Kami tinggal bertiga." Akbar Susanto mengangguk pelan. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya lagi, "Apakah ada pekerja rumah tangga atau asisten rumah tangga di rumahmu?" Desi menggelengkan kepalanya, "Tidak ada. Aku pernah mencoba menyarankan kepada orang tuaku untuk mempekerjakan seseorang, tapi mereka tidak terbiasa dengan orang lain yang melayani mereka. Lagi pula, mereka masih berusia 50-an tahun dan masih mampu mengurus diri sendiri. Jadi, kami tidak pernah mempekerjakan siapapun." Akbar Susanto bertanya lagi, "Bagaimana dengan kau dan ibumu? Apakah ada gejala lain di tubuh kalian?" Desi kembali menggelengkan kepalanya. "Tidak ada." Akbar Susanto mengangguk. Dia merenung sejenak sebelum kemudian berkata, "Kalau kalian bertiga tinggal bersama dan kau serta ibumu tidak mengalami gejala apapun, maka kemungkinan besar bukan makanan atau air di rumah kalian yang menyebabkan keracunan ini." Dia melanjutkan, "Nona Desi, aku perlu kau mengingat kembali dengan sangat hati-hati. Sebelum ayahmu menunjukkan gejala, apakah dia pernah keluar rumah sendiri atau mungkin makan bersama teman-temannya?" Desi berpikir dengan seksama sebelum menjawab, "Tidak ada. Sebelum dia jatuh sakit, dia sedang libur dan hanya tinggal di rumah membaca buku. Dia hampir tidak pernah keluar rumah, apalagi bertemu dengan orang lain." Akbar Susanto mengerutkan keningnya. "Kalau begitu, ini sangat aneh.
Berdasarkan data yang kami miliki, ayahmu memiliki jumlah merkuri 2 klorida yang sangat besar di tubuhnya. Racun ini bisa masuk melalui saluran pernapasan, pencernaan, atau bahkan kulit. Tapi menurut para ahli kami, dengan dosis keracunan sebesar ini, paparan melalui kulit membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi kemungkinan terbesar adalah racun masuk melalui mulut atau hidung, dengan rute oral sebagai skenario paling mungkin. Tapi, kalau seperti yang kau katakan, bahwa tidak ada kontaminasi di rumah, dan ayahmu juga tidak pernah keluar untuk makan bersama seseorang, maka menentukan bagaimana dan di mana racun ini masuk ke tubuhnya akan menjadi tantangan besar. Ruangan itu terdiam sesaat. Desi merasa semakin cemas, sementara Akbar Susanto mencoba menyusun strategi untuk menggali lebih dalam kasus yang tampaknya semakin rumit ini. Saat mendengar kata-kata Akbar Susanto, Desi merasa cemas tak terhingga. Dia buru-buru bertanya, "Kapten Akbar, menurut pengalamanmu, apakah kemungkinan ayahku tidak sengaja terkena racun ini lebih besar, atau memang ada seseorang yang sengaja meracuninya?" Akbar Susanto berkata dengan raut serius, "Itu sulit untuk dijawab, berdasarkan informasi dan petunjuk yang kami miliki sekarang. Semuanya masih sangat terbatas. Tidak ada bukti kuat yang cukup untuk menentukan arah investigasi dengan pasti." Setelah berpikir sejenak, dia melanjutkan, "Ngomong-ngomong, Nona Desi, apakah kondisi ayahmu saat ini memungkinkan untuk diwawancarai? Mungkin dengan bertanya langsung kepadanya, kami bisa mendapatkan lebih banyak petunjuk berguna." Desi menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. "Ayahku sudah 2 hari terakhir ini dalam kondisi koma yang dalam." Akbar Susanto mengerutkan keningnya. Dia tampak sedikit bingung sebelum kemudian berkata, "Kalau begitu, bagaimana kalau seperti ini? Tadi kau mengatakan bahwa sebelum sakit, ayahmu hampir tidak pernah keluar rumah. Kalau demikian, besar kemungkinan racun itu berasal dari dalam rumah. Tapi sepertinya tidak mungkin melalui makanan atau minuman. Kalau kau tidak keberatan, bisakah kami pergi ke rumahmu untuk mengumpulkan petunjuk? Kalau kami bisa menemukan sumber racun di sana, mungkin kami bisa melacak asal-usulnya." Desi dengan cepat menjawab, "Tentu saja, kapan saja Kapten siap, aku bisa membawamu ke rumah kami." Akbar Susanto mengangguk. "Bagus, kasus ini sangat mendesak. Kalau kau tidak keberatan, mari kita berangkat sekarang." Desi menjawab, "Tentu saja." Kemudian dia berbalik ke arah Dr. Rudy dan berkata dengan nada memohon, "Dokter, ibuku sangat tegang akhir-akhir ini. Untuk saat ini, tolong jangan beritahu dia tentang hal ini." Dr. Rudy mengangguk tanpa ragu. "Tenang saja Nona Desi, aku akan merahasiakannya dari ibumu." Desi berkata dengan tulus, "Terima kasih banyak dokter." Kemudian dia berbalik ke arah Akbar Susanto, "Kapten, bagaimana kalau kita berangkat sekarang?" Akbar Susanto menjawab dengan tegas, "Baik, kita tidak bisa membuang waktu. Ayo, kita pergi sekarang."